Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe ya di channel YouTube-nya Las Harfa. Kemudian juga di follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan juga di TikTok ya. Sudah hadir di siang hari ini narasumber Faiz yang luar biasa, karena di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat ya teman-temannya, siang hari ini masih menyempatkan untuk sama-sama hadir di podcast Las Harfa. Langsung saja kan Faiz perkenalkan, beliau adalah Kang Doni Pasha Rahardian. Assalamualaikum Kang Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Apa Faiz. kabar? Alhamdulillah sehat Kang Faiz. Terakhir ketemu setahun yang lalu ya. Wah iya, zaman Covid kayaknya nih. Aduh. Lama nggak ketemu makin brewok aja nih Kang ya. Sengaja ini kayaknya. Boleh rahasianya, Faiz juga pengen brewok nih. Siap, beliau adalah teman-teman ini banyak banget ya aktivitas yang Kang Doni lakukan saat ini. Beliau adalah founder dari Eco Transport ID, kemudian juga founder Banten Wash Solution, kemudian juga founder Clean Action, juga founder Budaya Disiplin. Tapi dari sekian banyak founder dan juga kegiatan yang memang Kang Doni lakukan, sejauh ini selalu erat hubungannya dengan lingkungan ya Kang ya. Lingkungan, kebersihan. Seberapa cinta banget kayaknya dengan lingkungan, dengan kebersihan. Triggernya awalnya dari mana sih Kang Doni? Kayaknya sudah memang mendarah daging sih Kang ya, karena mungkin ya kita sih harus sadar gitu. Kita hidup itu nggak mungkin jauh dari sampah. Yes. Dari kita bangun tidur sampai ketemu mau tidur lagi, sampah itu nggak bakal habis kalau bukan dari diri sendiri yang mengelola gitu kan. Sederhananya seperti itu. Jadi minimal kita harus mulainya sih dari diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa mengelola atau mungkin tidak membuang sampah sembarangan gitu. Siap. Jadi sudah cinta banget dengan yang namanya lingkungan, kebersihan dan lain sebagainya. Mungkin disapa-sapa dulu nih Kang, lupa nih. Halo. Assalamualaikum sahabat Al-Safa. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki, serta semoga lancar aktivitasnya di luar sana. Amin. Kang, artinya kalau kegiatan kegiatan sosial ini kan Faiz bisa katakan sebagai kegiatan sosial dan kegiatan bagaimana mengajak masyarakat, terutama masyarakat Banten untuk sama-sama yuk kita menjaga kebersihan. Ini sudah dari kapan sih Kang dilakukan oleh Kang Doni? Kita itu berawal dari 2014. 2014 ya, sejujurnya sih kita dulu sebagai pelaku event lah gitu kan. Mungkin dengan sebesar apapun eventnya, sesukses apapun eventnya, biasanya kita melupakan soal sampah. Betul, karena bener acara dangdut, acara band, acara konser itu eventnya mewah, meriah, sempurna gitu kan. Tapi kadang kita lupa gitu kan, lupa pengelolaan sampahnya, lupa memberikan edukasi kepada pengunjung yang datang. Jadi akhirnya tempat yang biasanya digunakan itu bisa rusak karena apa? Karena sampah yang kita tinggalkan gitu. Akhirnya kita harus 2 kali melakukan perawatan yang harusnya kita bisa rawat dari awal. Kenapa kita harus kerja 2 kali untuk melakukan perawatan? Gitu. Dari 2014 teman-teman sudah mulai aktif tergerak ya. Itu kenapa banyak banget ini komunitas-komunitas yang Kang Doni buat ya, yang menjadi foundernya yang tadi sudah Faiz sebutkan di awal. Sampai lupa tuh Faiz, banyak banget soalnya. Sampai dengan sekarang 2022. Artinya Kang sudah cukup lama, sudah 8 tahun. Pernah ada perasaan capek, lelah kok ngurusin lingkungan aja. Komen itu dari istri tercinta juga sempat komen ya. Wah, pasti kan. Bahkan bukan cuma dikomplain sama istri gitu kan. Ya sama mungkin kita bisa nyebutnya netizen atau buzzer kali ya kan. Haters lah ya. Haters lah gitu kan. Karena kan kegiatan-kegiatan kita sampai sebagian besar di tempat umum. Seperti gerakan pungut sampah, kita fokus di Car Free Day atau di area-area tempat kumpulnya masyarakat kota, alun-alun atau yang lainnya gitu kan. Ketika kita melakukan gerakan pungut sampah itu ada aja netizen yang bilang lebay, nanti juga ada yang beresin, lebay, nanti juga ada yang ngangkut. Masalahnya Anda tidak menyimpan sampah pada tempatnya. Jadi yang ngangkut juga nggak kelihatan kamu nyimpan sampahnya di mana gitu kan. Siap. Jadi memang kalau haters kayaknya di mana-mana ada ya. Nggak cuma public figure ya. Faiz kira ternyata teman-teman public figure doang yang ada. Benar. Hampir sekarang semua ada. Termasuk kegiatan positif pun ada haters. Ada kan.
Kang, kalau ngelihat aktivitas yang sudah Kang Doni lakukan ini kan melibatkan orang banyak, dan tentu gerakan-gerakan seperti ini sering banget Kang Doni lakukan, baik di keramaian, kemudian juga baik di tempat-tempat yang memang menjadi target utama tentunya Kang. Kalau secara rutin apakah memang terjadwal eventnya atau memang dia random aja sih ya? Kalau memang gerakan itu terjadwal kan. Kalau kegiatan itu memang terjadwal, kalau memang kita kan memang fokusnya di edukasi. Edukasi siapa? Ya kita mengedukasi kepada masyarakat luas gitu kan. Kita ini bukan dari pemerintah atau bukan dari mana. Kita memang sama-sama berasal dari masyarakat yang memang kemampuan kita adalah mengajak kalian untuk aware juga sama lingkungan. Kalau bukan kita yang jaga, siapa? Kalau nggak sekarang jaga, ya anak cicit kita lah yang merasakan nanti sudah tidak ada lagi hijau, sudah tidak ada lagi area-area ramah lingkungan dan lain-lain gitu kan. Kegiatan itu biasa kita lakuin seminggu 1 kali. Setiap hari Minggu, biasanya kita rutin itu di Car Free Day. Car Free Day itu ada di Serang, ada di Cilegon, ada di Dago, Bandung, sama di Sudirman, Jakarta. Itu rutin gerakan pungut sampah. Keren banget gerakan pungut sampah teman-teman ya. Ini kalau tidak dari kita, dari siapa lagi yang akan memulai seperti itu? Kang, artinya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini sudah rutin dilakukan dari 2014 sampai dengan sekarang. Nah, kalau pertanyaan Faiz berikutnya soal kalau kita melihat negara kita nih Kang, negara yang kita cinta Indonesia. Kalau rankingnya dari begitu banyak negara yang ada di dunia ini, termasuk negara yang ramah lingkungan atau termasuk negara yang sudah aware terhadap lingkungan, itu seperti apa Kang Doni melihatnya? Sebenarnya kalau dari sudut pandang negara kita yang sekarang, isu sampah malah di negara kita saat ini lagi paling tinggi Kang. Mungkin kita juga bisa masuk ke beberapa negara yang memang paling tinggi dengan populasi sampah. Populasi sampahnya. Makanya kan tujuan kita sekarang adalah bukan berlomba-lomba untuk buang sampah ke TPA, tempat pembuangan akhir. Tapi gimana caranya kita berlomba-lomba supaya bisa mengelola sampah dengan bijak agar sampahnya tidak sampai ke TPA. Karena pada dasarnya TPA itu mungkin akan jadi bom waktu. Mungkin ada beberapa program yang memang sudah mengarah ke TPA, seperti kayak ya sampah bisa jadi bahan bakar, sampah bisa jadi bahan baku, tapi kan ya dengan kita bijak mengelola sampah, seenggaknya kita bisa meminimalisir supaya tidak terjadinya bom waktu itu. Karena karena pernah ya kejadian itu ya memang TPA Lewi Gajah itu kan memang dia karena sudah terlalu banyak overload, akhirnya kan menjadi bom waktu, dan ketika semuanya lepas, ya kira beberapa efeknya adalah perkampungan sekitar jadi longsor sampah dan lain-lain. Nah, kita kan menghindari itu. Jangan sampai saudara-saudara kita ada di antara salah satunya. Menarik nih teman-teman. Jadi gerakannya salah satu yang Kang Doni sampaikan, jangan sampai sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga ini sampai ke TPA ya. Kalau bisa kita olah dulu ya. Contoh sederhananya Cilowong kalau di kota Serang itu, kalau dulu Faiz zaman SD itu dalam banget itu kan. Kalau sekarang udah agak nggak dalam tuh. Ini yang Faiz takutin, yang tadinya dalam banget jadi nggak dalam, kemudian sama dengan permukaan tinggi. Waduh, udah bahaya banget tuh kalau udah kayak gitu tuh. Efeknya kan saudara-saudara kita yang ada di sana gitu kan, ya mungkin aromanya jadi makin wow gitu kan, ya mungkin apakah nanti karena sampah-sampah yang kita buang ke TPA itu ada beberapa persen yang dia menjadikan gas ke bawah Kang gitu ya. Makanya kan kalau kadar gas di bawah TPA itu biasanya kita cek itu tinggi karena gas-gas itu tidak ke atas tapi mereka ke bawah gitu, yang akhirnya mungkin ada resiko untuk kayak tadi bom waktu yang mungkin dia bisa longsor kapan aja atau ya bisa dan ini lingkungan. Tentu kita tidak inginkan ya Kang ya. Apalagi kalau kita ngomongin Cilongan pernah juga makan korban ya, teman-teman yang sedang mencari sampah waktu itu ya. Mungkin teman-teman juga pernah juga dengar berita. Kang, artinya kalau ngurusin soal lingkungan atau kebersihan atau sampah dan lain sebagainya, artinya kan nggak bisa Kang Doni lakukan seorang diri, dan juga teman-teman harus kolaborasi. Apalagi sekarang kan kalau kolaborasi adalah sebuah keniscayaan ya. Sejauh ini sudah kolaborasi dengan siapa aja Kang, teman-teman? Kita itu memang sudah hampir kolaborasi dengan semua elemen masyarakat, baik pemerintahan juga, dan mereka sangat support sekali dengan program gitu kan. Ya salah satunya ada Pemkot yang memang sudah support kita gitu kan. Pemkot Cilegon itu juga sudah support kita untuk kedepannya pengelolaan sampah secara bijak di kawasan Pemkot Kota Cilegon gitu. Jadi memang kita fokus karena ya semua sampah itu
ada berbagai macam jenisnya dan memiliki berbagai macam keunggulan. Ada yang memiliki nilai jual, ada yang memiliki bisa jadi kompos dan lain-lain. Nah, itu yang kita manfaatkan karena kan ya mungkin daripada sampahnya tidak terkelola, kita kelola, kita bikinkan bank sampah gitu kan. Kalau memang di setiap corporate atau di setiap instansi pemerintah itu sudah bisa ada bank sampah, berarti kan secara tidak langsung mereka sudah mensupport gitu kan, negara kita sudah mensupport bahwa pemerintah juga ikut turut andil dalam pengelolaan lingkungan menuju Indonesia bersih dan bebas sampah. Wush, mantap, luar biasa, lancar. Ya luar biasa, artinya kalau kolaborasi sudah teman-teman lakukan baik dari lintas komunitas, kemudian juga pemerintah dan lain sebagainya. Artinya memang tujuannya satu agar bagaimana terbebas lah kan ya dari, apalagi kalau kita lihat sekarang kan kota Serang atau kota Cilegon rasanya mudah sekali menemukan sampah Kang ya. Benar. Ternyata menemukan sampah nggak cuma di TPA atau di tempat sampah, tapi di jalan juga banyak banget. Benar. Waduh, sampah-sampah liar itu banyak banget. Tapi jujur kan, kita lagi bikin jerapah. Jerapah itu jemput ragam sampah. Jemput ragam sampah. Dia mungkin ya sama kayak aplikasi-aplikasi startup lainnya. Nah, jerapah itu nanti akan ada 2 tombol klik, kuning dan hijau. Kuning itu jika masyarakat menemukan sampah liar, tinggal diklik, kita yang langsung ambil sampahnya, langsung kelola sampahnya. Tapi kalau hijau itu adalah tabungan mereka. Jadi kalau mereka klik tombol hijau, berarti tim kita akan datang ke rumahnya untuk menimbang barang-barang sampah mereka yang sudah tidak terpakai untuk didaur ulang, bisa ditukar dengan ya tadi cash and carry atau mungkin ya listrik atau yang lain-lain lah yang memang masih ada nominal uangnya dan cukup gitu. Dan itu sudah di-launching kan? Rencana awal tahun 2023. Keren. Aplikasinya sedang dibuat. Siap, gurunya dari mana itu Pak? apa emang ngadopsi dari tempat lain atau memang ini justru lahir dari teman-teman Kang Dodi sendiri? Mungkin udah banyak ya aplikasi seperti ini gitu kan. Kalau kita hanya pengen maksudnya mempermudah masyarakat. Betul, lah gitu kan, karena semakin mudah aplikasi atau semakin mudahnya program itu untuk ditelaah dan dicerna sama masyarakat, mungkin masyarakat akan kolaborasi dengan kita tuh dengan sangat mudah gitu, dengan gampang lah mereka jadi bisa mengikuti program-program yang sudah ada dan tersedia gitu. Jadi secara nggak langsung edukasi itu juga sampai kepada masyarakat. Ternyata sampah itu bukan cuma sampah, ternyata banyak nilai-nilai ekonomi, dan ternyata ketika mereka menemukan masalah pada sampah, ya mereka sudah menemukan solusinya. Tinggal klik tombol kuning, tim kita datang ngangkut. Langsung, segampang itu ya. Sekarang semua sudah segampang aplikasi. Benar. Semua dalam genggaman. Kang, artinya kalau tadi beberapa kali juga Kang Dodi menyampaikan bahwa sosialisasi, edukasi ini sering banget dilakukan di tempat-tempat keramaian kayak Car Free Day dan lain sebagainya. Kalau sekolah-sekolah juga sering kan? Sekolah-sekolah juga sering. Beberapa waktu kemarin sudah ke SMA di sekitar Kabupaten Serang, sama di SD sekitar Kota Cilegon gitu. Jadi karena memang kita ada rencana juga, ada beberapa kolaborasi dengan CSR dan Pemkot gitu kan. Memang rencananya adalah untuk bank sampah tiap sekolahan gitu. Jadi memang kita harus mengedukasi sejak dini agar ketika mereka sudah lepas dari sekolah gitu kan, ya mereka sudah mengetahui ilmu-ilmu soal lingkungan sekitar. Luar biasa. Kang Doni asli orang Banten? Asli orang Banten. Yang namanya orang Banten itu biasanya sudah kebal ya, model-model kayak pisau, golok dan lain sebagainya ya. Di reschedule aja bisa nggak? Habis ini kita tes ya kekebalan Kang Doni, kita rehat dulu setelah yang satu ini. Tetap di podcast Lasarpa. Yes, terima kasih sahabat harapan, masih bersama Faiz tentunya di studio podcast Lasarpa, dan narasumber Faiz di siang hari ini yang luar biasa, Kang Doni Pasha Rahardian, yang tadi di segmen pertama sudah banyak menjawab soal lingkungan. Tapi pertanyaan Faiz yang dulu tadi sempat ke pending, gimana nih Kang? Berarti sudah 35 tahun ya kurang lebih di Banten, itu 30 tahun. Masih berdarah sama golok nih? Wah, ketuaan Kang, saya masih 20 tahun. Jadi masih berdarah nih kalau kena golok nih ya. Waduh, masih berdarah kayaknya sih. Jadi KTP-nya harus dipertanyakan. Enggak, tapi terlepas dari pertanyaan tadi yang sudah Faiz sampaikan. Kalau Kang Doni melihat seni tradisional debus, kan rasanya kalau kita ngomongin debus tuh nggak bisa dipisahin dari Banten ya. Benar. Contoh misalkan Kang Doni kunjungan ke Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur, dari mana? Dari Banten. Wah, debus ya. Benar. Dari Banten, wah debus ya. Wah, kalau Kang Doni melihatnya seni tradisional debus ini seperti apa sih Kang? Sebenarnya saya sangat
suka sekali Kang dan bangga gitu. Maksudnya kan ada seni tradisional yang sudah segitu terkenalnya gitu di kancah Nusantara, atau bahkan singkat cerita saya kuliah di Jakarta. Baru masuk kuliah aja itu orang sudah nanya, dari mana? Dari Banten. Wah, berarti bawa bekal dong, kebal dong katanya kan. Nggak semua gitu. Karena kita menjelaskan tidak semua itu adalah seni tradisional, memang budaya kita gitu. Ya nggak semua orang bisa debus, tapi itu yang kita banggakan sebagai orang Banten kan seperti itu. Siap. Jadi memang nggak semua orang bisa debus, tapi kita sebagai masyarakat Banten turut bangga ya. Karena memang seni tradisional ini memang sangat hit sekali di luar provinsi Banten. Tapi kalau Kang Doni melihat banyak orang yang justru membuat debus ini citranya ya mohon maaf belakangan kan mulai agak sedikit konotasinya agak jelek ya, karena untuk pamer-pameran, ajang wah segala macam. Kalau Kang Doni melihatnya seperti apa sih ini? Buat oknum-oknum yang seperti ini? Ya kita sih sebenarnya harus lebih termanage lagi ya Kang ya, ketika memang harus bikin sebuah acara yang memang berkaitan dengan seni tradisional terutama debus gitu kan ya. Kita bisa bikin acara debus juga keren, kita bisa bikin acara debus menjadi tontonan yang sangat menyenangkan gitu kan. Ya, mungkin ya tadi dengan hulu dan hilirnya secara termanage gitu kan, supaya tidak ada oknum-oknum yang pengen berperan negatif di situ. Jadi kita juga harus turut serta menjaga seni tradisional budaya debus ini gitu kan, jangan sampai trustnya itu jadi negatif di masyarakat atau di daerah-daerah yang lain. Boleh nih nanti besok-besok sambil mengutin sampah di jalan yang banyak banget itu pakai golok. Kang, dalam waktu dekat akan melakukan apa lagi nih teman-teman di gerakan lingkungan yang Kang Doni buat ini? Kalau kita memang kalau ke gerakan pungut sampah itu memang sudah rutin tiap minggu. Jadi kita memang biasanya kegiatan-kegiatan itu biasanya pas hari besar diperingati, seperti Hari Peduli Sampah. Kemarin kita baru saja memperingati World Cleanup Day Indonesia. World Cleanup Day Indonesia itu ada di bulan September. Itu yang memang secara serempak seluruh negara bersih-bersih di waktu dan tanggal yang sama. Gitu. Jadi mungkin paling nanti kita ketemu lagi acara besarnya di akhir tahun. Ya, siap, ini luar biasa. Tadi juga Faiz sempat ngobrol-ngobrol juga off air ya, off the record bareng Kang Doni, bahwa banyak beberapa event yang Kang Doni buat justru di luar ekspektasi juga. Benar. Target misalkan pesertanya 100, datang 1000, target 500, ternyata yang datang 5000, ini luar biasa. Dan itu sering banget terjadi. Itu resepnya apa Kang? Bisa di luar ekspektasi banget itu masyarakat yang akhirnya ikut terlibat dalam gerakan-gerakan yang Kang Doni buat. Benar, karena kalau kita bicara dengan konsep sepedahan cuma-cuma gitu kan, kita itu kayak promonya itu adalah satu orang ajak satu teman. Jangan sendirian, harus bawa gandengan dan gratis. Udah kamu suruh bawa temen, bawa gandengan, gratis. Selesai kita sepedahan, ya kan, selesai kita edukasi kepada masyarakat sekitar atau kampanyekan soal kendaraan ramah lingkungan di Banten ini gitu kan. Kita stay bareng-bareng di satu titik sambil menikmati gorengan, buah-buahan, minum kopi, ngetes sambil silaturahmi. Dan di situ juga diedukasi bahwa buang sampahnya di tempat yang sudah sediakan. Akhirnya kan orang merasa happy. Dia bisa sambil melakukan olahraga, dia bisa melakukan gerakan-gerakan positif atau kampanye-kampanye soal lingkungan sekitar, ditambah juga gratis dan tidak berbayar. Ini pernah banget Faiz menjadi saksi bagaimana Kang Doni 2020 kalau misalnya 2020 teman-teman membuat sebuah event bersepeda waktu itu malam-malam. Itu bikin macet Kota Serang deh. terlepas sukses ya, tapi yang jelas bikin macet lah itu. Panjangnya itu panjang total apa sih kalau teman-teman itu panjang jaraknya lah kayak gitu ya. Itu kayaknya dari Tol Serang Timur sampai Tol Serang Barat itu. Waduh, nggak ada space kayaknya buat mobil lewat nih. itu luar biasa Kang, artinya nggak mudah gitu ngumpulin banyak orang dalam satu momen, dalam satu acara, kemudian orang diajak untuk bawa sepeda. Dan tidak ada iming-iming apa-apa kan di sana. Benar, tidak ada sama sekali. Kalau iming-imingnya berhadiah umroh atau berhadiah mobil wajar mungkin karena ada tujuan. Ini nggak dapat apa-apa, tapi kok banyak banget itu. Jadi memang konsep kita itu ya kampanye sosial gitu kan, kampanye kan bahwa Banten ini masih bisa menjadi satu
provinsi yang memang ramah lingkungan gitu kan, karena ya masih ada daerah-daerah yang memang dataran tinggi, masih daerah-daerah perkotaannya juga masih banyak pohon-pohon. Sayang banget kalau kita tidak mengkampanyekan soal aktivasi kendaraan ramah lingkungan ini, karena sederhananya itu kita cuma sepedahan dari rumah ke kantor, atau dari rumah ke kafe, atau dari rumah ke sekolah, bahkan dari rumah ke tempat-tempat ibadah gitu kan. Sesederhana itu, nggak perlu tiap hari untuk memulainya, minimal seminggu sekali kita memakai kendaraan ramah lingkungan. Sama yang kita lakukan di Kota Serang gitu kan, kita nggak tiap hari bikin kampanye sepeda 1.500 orang keliling Kota Serang, enggak. Kita hanya Jumat sekali. Jadi mohon izin kepada yang punya kendaraan bermotor, Jumat tiap malam kita seminggu sekali pasti akan ramai dan padat dengan sepeda. Siap, ini menarik juga teman-teman. Tahun 2020 teman-teman komunitas sepeda sempat banyak hatersnya tuh. Benar. Sempat banyak hatersnya waktu itu, inget banget Faiz yang sempat viral di Kota Serang. Zamannya pakai masker ya. Ya. Zamannya pakai masker, ini teman-teman goes ini nggak pakai masker waktu bersepeda gitu. Benar. Sempat juga tuh Kang Doni kepancing juga tuh, sempat panas juga tuh ya. Itu gimana bisa diceritain Kang Doni? Itu tadi sih Kang, ya yang pertama kan ya kita sebenarnya olahraga gitu kan, dikala memang sebenarnya pandemi Covid melanda gitu kan, ya sebenarnya kita juga masih jaga jarak gitu kan. Sepedahannya nggak pakai masker, cuma setelah kita sampai di titik kumpul, maskernya langsung dipakai. Karena ya berbahaya juga kalau kita bersepeda pakai masker, itu kan akhirnya sirkulasi udaranya tidak berputar gitu kan, akhirnya yang niatnya kita mau olahraga malah racunnya nggak keluar. Jadi sempat rame juga teman-teman, banyak haters ya, buzzer yang nge-DM itu kok pemerintah lagi menggalakkan pakai masker di mana-mana, teman-teman goeser kok itu nggak pakai masker gitu. Dan tadi jawabannya justru akan semakin sehat ketika bersepeda itu tidak menggunakan masker. Ya, walaupun nanti setelah bersepeda kita pakai masker, dipakai masker lagi. Tapi cukup lelah juga ya Kang, menghadapin cukup lelah juga Kang, karena kan Covid selama 3 tahun melanda, dan akhirnya ya untuk kebaikan bersama ya program ini kita berhentikan sementara sampai akhirnya sekarang kita sudah mulai lagi. Sudah mulai aktif lagi ya, dan kita berharap Covid benar-benar lenyap ya. Walaupun memang belum ada pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia bahwa memang kita terbebas dari Covid. Tapi kita berharap Covid lenyap dan kegiatan-kegiatan bisa seperti sedia kala lagi. Kang, tentu kenapa Kang Doni memiliki semangat juang yang luar biasa dalam rangka minimal membersihkan lingkungan sekitar. Tentu ada satu orang atau dulu sosok yang memang membuat Kang Doni seperti ini, itu siapa sih Kang? Kalau Faiz boleh bertanya Kang, tentu ada seseorang yang membuat Kang Doni seperti ini. Nggak mungkin dong muncul tiba-tiba. Seperti apa Kang? Saya dulu punya senior Mas, gitu, senior yang memang dia mengajarkan saya soal segala ilmu lah, dari cara berevent sampai cara pengelolaan lingkungan gitu kan. Kita berjuang bersama saat itu gitu kan ya. Namanya Mas Hendro dan Tehani gitu Mas Hendro Tehani ya. Halo, dia salah satu founder Clean Action juga gitu kan, yang memang kita bergerak bersama sudah dari dulu. Tujuan kita sederhana gitu kan, merubah budaya yang jelek menjadi budaya yang baik gitu kan, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang menjadi kebiasaan gitu. Kalau membiasakan yang benar, dua hal yang berbeda ya. Nah, dua hal yang berbeda tapi kalimatnya sama gitu kan. Nah, karena belakangan ini banyak yang ya tadi membenarkan yang benar atau membenarkan yang menjadi kebiasaan. Banyak yang membenarkan setelah menjadi kebiasaan. Biasanya juga nggak apa-apa buang sampah di sini, gitu. Padahal yang benarnya buang sampah di tempatnya, gitu akhirnya. Siap. Jadi memang ada sosok yang membuat Kang Doni sampai dengan saat. Kang Doni artinya dari segala pencapaian yang sudah Kang Doni raih selama ini, baik banyak jaringan, kemudian banyak teman-teman yang trust, bahkan ketika Kang Doni sudah ngomong besok kita gerakan ini tuh banyak banget pasti itu. Artinya itu butuh berdarah-darah perjuangan untuk buat orang trust kita. Untuk sampai berada di titik ini dan juga mimpi pribadi seperti apa sih Kang, ingin kedepannya pribadi nih, ingin seperti apa sih Kang Doni? Ya, kita sih inginnya sinergi ini akan menjadi lebih besar gitu kan, kolaborasi yang harusnya menjadi lebih banyak gitu kan, lebih banyak dalam arti ya program-program lingkungan seperti Banten Waste Solution gitu kan, itu kita bisa menjadi salah satu contoh gimana caranya
kita memiliki satu workshop yang memang kita bisa menampung sampah-sampah masyarakat dan tidak kita buang ke TPA gitu. Jadi dari hulu sampai hilirnya itu akan diselesaikan oleh TPA-nya Banten Waste Solution. Itu mimpinya Banten Waste Solution. Amin. Diaminkan dong teman-teman ini karena mimpinya ini luar biasa, mulia seperti itu. Kang, kalau tadi sempat gagal ya Pak Is tes untuk debus ya, nggak berhasil ya. Ini padahal kita udah nyiapin golok nih. Aduh, bahaya juga. Kita udah nyiapin golok. Tapi Pak Is kasih challenge berikutnya. Boleh. Berikutnya karena memang asli orang Banten, mestinya harus tahu dong 5 makanan khas Banten. 1. Wah. Ini dari banget kita emping. 2. Kedua yang sering saya makan di kondangan, kulit tangkil. Kulit tangkil, that's right. 3. 3 itu ada sate bandeng. 4. 4 itu ada asinan. Asinan lagi. Rabek. Siap. 1 lagi. Yang terakhir itu otak-otak. Otak-otak Banten ya? Banten lah. Oke, lulus nilainya 100 ya. Oke, berikutnya 5 tempat wisata di Banten. 5 tempat wisata Anyar. Tanjung Lesung. Waruwangi. Terus ada lagi Masjid Agung Banten lama, siap. Di Kasemen ya. Terakhir itu saya paling sering itu sebenarnya ke Caritas sih, Kang. Caritas ya. Oke, lulus. Asli orang Banten, KTP-nya Banten, cuman belum kebal doang. Iya, belum kebal doang. Berarti harus direvisi ya. Siap Kang, artinya kalau tadi juga sempat disinggung Kang, bagaimana perjuangan Kang Doni untuk meyakinkan minimal orang-orang terdekat bahwa apa yang Kang Doni lakukan saat ini adalah bermanfaat untuk orang dan ini bagian dari passion juga kan. Tapi kan artinya proses meyakinkan orang-orang terdekat di awal nggak mudah. Sangat tidak mudah ya, tentu tidak mudah. Apa waktu itu ngomongnya seperti apa terhadap orang-orang terdekat Kang Doni? Bahkan keluarga saya sendiri tidak percaya saya bisa melangkah sejauh ini. Karena pasti. jujur sebelum saya kembali ke Banten gitu kan, saya lama di Bandung. Ya tadi bareng-bareng sama teman-teman Clean Action, Mas Hendro dan Teh Hani juga gitu kan, kita bersama merubah kota Bandung gitu kan, yang sampai akhirnya ya keluarga terdekat atau orang-orang terdekat itu menanyakan apa yang kamu lakukan di sana gitu kan, apa yang kamu lakukan. Jawaban saya cuma sederhana, yang saya lakukan positif buat saya dan positif buat orang lain dan positif buat lingkungan sekitar. Jadi itu sampai akhirnya orang-orang terdekat dan keluarga terdekat saya ikutan nyusul ke Bandung dan pungut sampah. Dari situ akhirnya ketika dia pulang ke Banten, akhirnya ya udah lanjutkan perjuanganmu gitu. Jadi siap. Ke Bandung justru ikutan event yang Kang Doni buat. Karena dia penasaran apa yang kamu kerjakan gitu kan. Sampai sana ya kita pungut sampah dan mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar gitu kan. Karena nggak mudah kan. Kita butuh kayak minggu pertama ya ada yang bilang kayak lebay, nanti juga ada yang beresin. Minggu kedua ya udah sih orang sampah-sampah saya, kenapa kamu yang ribet gitu kan. Minggu ketiga akhirnya setiap minggu tuh ada aja trouble di lapangan yang pasti terjadi gitu kan ya. Akhirnya kita ketemu solusi demi solusinya yang akhirnya sampai sekarang ya orang sudah aware dengan kehadiran kita. Oh, itu memang sudah sering di sini dan memang dia melakukan gerakan-gerakan positif. Wah, luar biasa. Banyak yang lebih baik. Mantap, luar biasa. Artinya ketika keluarga sendiri sudah support penuh, itu menjadi motivasi yang luar biasa kan. Artinya kita melangkah juga dengan penuh semangat dan percaya diri gitu kan. Itu menjadi power paling penuh gitu kan. Awalnya kan nyumput kemana? Backstreet dong. Kang Doni, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Latarpa. Semoga dari apa yang tadi disampaikan oleh Kang Doni ini menginspirasi untuk kita semua, minimal teman-teman yang menyaksikan pilih sampahnya dan jangan buang sampah sembarangan. Minimal kalau ada tempat sampah ya sampahnya ditaruh. Minimal pesan-pesannya adalah kita tidak melarang untuk sampah. Yang penting sampahnya dibuang pada tempat yang tepat. Syukur-syukur pilah sampah dari rumah sudah dilakukan sejak ini. Siap ya. Itu minimal ya. Kalau nggak bisa ngebantu yang lain, minimal jangan nyusahin orang lain. Minimal jangan nyusahin orang lain lah ya. Kalau nggak bisa ngebuang sampah, teman-teman. Kalau tidak bisa bergabung dengan Kang Doni dan kawan-kawan, minimal tidak menyusahkan yang lain ya. Terima kasih banyak Kang Doni. Dan terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah gabung. Terakhir mungkin apa yang ingin Kang Doni sampaikan? Yang pertama untuk teman-teman yang sejauh ini sudah turut berjuang sama-sama di gerakan ini, Kang Doni.
Terima kasih kepada seluruh lintas kolaborasi, lintas komunitas yang telah kolaborasi dengan Banten Waste Solution, Clean Action, dan Eco Transport Indonesia gitu kan. Saya sangat senang, semoga keberlanjutan ini dan kolaborasi ini bisa sustain jangka panjang supaya kita bisa menciptakan negeri bersih lestari. Negeri bersih lestari. Keren tuh. Kayak pantun ya Kang ya. I. Siap, Pak Iswamit, Kang Tony pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngopi lagi Kang. Bismillahirrahmanirrahim.